Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmana Wuri Audi dengan NIM 2281060057 dari kelas Stadis Biologi 3B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai konsep klasifikasi dan identifikasi hewan. Yang mana konsep klasifikasi dan identifikasi hewan terbagi menjadi 7. Di antaranya, yang pertama, ditinjau dari banyaknya jumlah penyusun struktur sel tubuh, yang mana dibagi menjadi 2. Yang pertama, uniseluler atau bersel tunggal, yang termasuk hewan avertebrata dan termasuk hewan bersel prokariot dan ekariot. Contoh hewannya, amuba, agelena, sulfolobus, candida sp, dan paramecium. Kedua, multiseluler atau bersel banyak, yang termasuk hewan vertebrata. Contoh hewannya metazoa, di antaranya yakni Platyhelminthes, Turbellaria, Trematoda, Cestoda, Monogenea, Nemertea, Sipuncula, Nematoda, Ascaris lumbricoides, Ankylostoma, Enterobius, Vermucularis, Wuchereria bancrofti, Lichinella spiralis, Heterodera radiculola. Yang kedua, hewan diklasifikasikan berdasarkan lapisan tubuh saat proses perkembangan embrio, yang mana dibagi menjadi 2. Pertama, diploblastik, merupakan hewan yang tersusun atas 2 lapisan tubuh, yakni disusun oleh endoderm atau lapisan tubuh bagian dalam dan ektoderm lapisan tubuh bagian luar. Contoh hewannya Coelenterata. Yang kedua, triploblastik, tersusun atas 3 lapisan tubuh, yakni disusun oleh endoderm lapisan tubuh bagian dalam, mesoderm lapisan tubuh bagian tengah, dan ektoderm lapisan tubuh bagian luar. Contoh hewannya arthropoda dan vertebrata. Yang ketiga, hewan diklasifikasikan berdasarkan rongga tubuh, yang mana terbagi menjadi 3. Pertama, yakni aselom. Nama hewannya aselomata. Ialah hewan yang tidak memiliki rongga tubuh. Contoh hewannya Platyhelminthes. Yang kedua, Pseudoselom. Nama hewannya Pseudoselomata, yakni hewan yang memiliki rongga tubuh semu. Contoh hewannya Enteropocta. Dan yang ketiga ada selom. Nama hewannya Selomata, yakni hewan yang memiliki rongga tubuh sempurna. Contoh hewannya Annelida dan Mollusca. Keempat, hewan ditinjau dari segmen tubuhnya, terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah metamerisme, yakni setiap segmen tersusun atas bahan dan fungsi yang sama. Contoh hewannya Annelida. Yang kedua ada tagmatisasi, yakni setiap segmen tubuh mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Misalnya tanpa kepala, yakni memiliki fungsi untuk proses makan, proses lokomasi, dan abdomen atau proses pencernaan,
serta untuk proses reproduksi. Contoh hewannya arthropoda. Kelima, hewan diklasifikasikan berdasarkan ada atau tidaknya larvivora, yang merupakan organ pengumpul makanan berbentuk mahkota dan tentakel di sekitar mulut yang memiliki fungsi untuk menangkap makanan, biasanya pada hewan di dasar lautan. Contoh hewannya briozoa, brachiopoda, dan poronida. Yang keenam, hewan diklasifikasikan berdasarkan simetri tubuh. Yang mana simetri tubuh merupakan keadaan tubuh hewan jika dibagi oleh suatu bidang akan menghasilkan dua cermin atau dua belahan yang dua-duanya sama. Dan simetri ini dibagi menjadi dua. Ada simetri bilateral yang merupakan jika dibelah menjadi dua akan menghasilkan bagian yang sama. Contoh hewannya Annelida dan Arthropoda. Dan yang kedua ada simetri radial. Tubuhnya memiliki bentuk silindris, bagian tubuh secara radial mengelilingi satu sumbu pusat. Contoh hewannya Coelenterata dan Echinodermata. Dan yang ketiga, simetrikal, yakni tubuhnya tidak dapat dibagi menjadi dua bagian yang sama. Contoh hewannya spons. Dan yang terakhir yakni yang ketujuh, hewan diklasifikasikan berdasarkan sistem sirkulasi, yang merupakan hewan tidak memiliki sistem sirkulasi, yaitu spons. Hewan yang memiliki sistem sirkulasi terbuka yaitu arthropoda dan moluska. Dan hewan yang memiliki sistem sirkulasi tertutup yaitu hewan mamalia. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.